Raja sebutannya sahendap sampean dalem, kalau di Yogyakarta itu ngarso dalem, sehingga ketika menghadap raja di sini harus sungkemnya sampai di telapak kaki. Kalau di Jogja hanya sampai di lutut. Itu perbedaan. Filosofinya kekuasaannya terbatas, di sini tak terbatas. Jadi itu semua. Patung-patungnya ini berasal dari Roma, Italia. Hadiah zamannya Paku Buwono X. Ya. Tetapi raja juga membuat gereja, membuat kelenteng, membuat pura. Itu sebagai simbol toleransi beragama. Patung potnya dari Ming, dari dinasti Ming Cina. Kemudian lampunya yang digantung dibungkus warna kuning itu dari Italia. Itu namanya Kelurahan Baluwadi. Maka Candi Prambanan juga disebut Candi Loro Jumbreng. Surakarta, karena di sini gelarnya raja sebutannya sahendap sampean dalem, kalau di Yogyakarta itu ngarso dalem dan sahendap sampean dalem Sri Susuhunan Paku Buwono. Kalau Yogyakarta sahendap ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Sehingga ketika menghadap raja di sini harus sungkemnya sampai di telapak kaki. Kalau di Jogja hanya sampai di lutut. Itu perbedaan. Kekuasaannya pohon beringin yang Anda lihat di alun-alun utara, kalau di Jogja itu kan selalu dipangkas, minimal setahun sekali dipotong. Kalau di sini tidak pernah dipotong, mulai menanam sampai sekarang. Jadi itu sebagai filosofinya kekuasaannya terbatas, di sini tak terbatas. Jadi itu semuanya. Berkaitan dengan fisik bangunannya Bapak, patung-patungnya ini berasal dari Roma, Italia. Hadiah zamannya Paku Buwono X yang mengalami zaman keemasannya tadi. Sebagai simbol toleransi beragama. Ini Mataram Islam. Implementasinya raja membuat masjid, di dalam ini satu untuk raja dan keluarga. Di luar di pintu samping pintu gerbang tadi ada namanya Masjid Paromosono. Itu untuk raja dan abdi dalem luar. Kemudian di Masjid Agung itu untuk masyarakat Solo. Ya, tetapi raja juga membuat gereja, membuat kelenteng, membuat pura. Itu sebagai simbol toleransi beragama. Patungnya itu sebagai simbol toleransi beragama. Potnya dari Ming, dari dinasti Ming Cina. Kemudian lampunya yang digantung dibungkus warna kuning itu dari Italia. Itu hanya dibuka kalau ada upacara adat saja. Jadi kalau tidak ada, itu ditutup seperti ini untuk mencegah biar tidak ada debu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, saya beri waktu untuk foto di sini bersama keluarga. Sebelumnya nanti kita akhiri dari sini. Oke, monggo silakan kalau membuat kenang-kenangan. Oke, silakan. Oke. Mau bisa dibantu? Kalau ada yang mau, monggo silakan. Boleh di tengah, boleh di sini. Monggo, kalau mau ambil atau berfoto, silakan. Ya ini kan pasir. Kalau pas musim kemarau gitu agak muncul kan agak mawur. Biasanya kan karena kan kena air hujan. Justru ini karena airnya pasir itu peresapan yang terbagus. Sehingga dulu kalau ada upacara pesowanan, abdi dalem yang pangkatnya tinggi di sana, yang lain duduk di sini. Seperti nanti siang kita ada upacara pangabekten. Pangabekten itu pesowanan menghadap raja. Kalau di kita kayak halal bihalal. Itu semua abdi dalem nanti menghadap jangan setelah sholat itu. Oke. Monggo silahkan kalau mau foto. Ibu kalau mau lengkap ini saya ambilkan. Oke. Ya, mulai dari alun-alun selatan sampai alun-alun utara. Tadi kita berada di bawah pohon itu, yang di tengah, di bawah menara itu. Ya. Katanya tadi saya menyebutkan di belakang masih ada 10 kali lipat. Jadi bisa melihat, bisa dari sini. Ya. Ini ada 2 kolam renang. Sebelum kolam renang itu ruangan yang digunakan untuk tinggal raja dan permaisuri. Sekarang kita ada di kota ini, pojok itu. Ya. Ini bangunan yang panjang 2 itu untuk selir-selir. Ya.
Anak kita di perempuan sini ya, sebelah Bang. sana, dapat laki-laki Sini sebelah ya. sini. Iya. Iya, Bang. Itu pendopo pemakanan dipakai untuk makan para abdi dalam yang dikelilingi oleh halaman itu. Ini menjadi satu administrasi kelurahan, namanya Kelurahan Baluwati. Jadi dibatasi oleh tembok setinggi 7 meter tadi. Kemudian diakses oleh 4 pintu. Kalau malam hari 3 yang samping dan belakang itu ditutup, digembok. Kemudian yang di depan itu ditutup, tapi ada penjaganya Abu Dhali. Jadi untuk akses keluar masuk hanya 1 pintu. Tapi kalau siang hari Tadi lewat ya ini masuk daerah menjadi wilayah Keraton Kasunanan Surakarta yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Monggo silakan masuk, saya terangkan sambil jalan Bapak Ibu. bisa masuk ke dalam raya gitu itu daerahnya ya. Kalau ada perhatikan itu ada tiga bentuk kepala. Yang penting itu sebelum pada menjadi raja. Setelah menjadi raja bukan menjadi raja. Kalau yang ada grade-nya itu adalah raja jika menggunakan bagian panglima. Ini 10 yang memiliki 35 istri dan 85 putra-putrinya, yang memiliki ada jasa dari berbagai negara di dunia. Bahkan dia berhasil negara pertama yang mempunyai mobil, namanya mobil Mercy, sampai sekarang menjadi masih tidak dinyala. Dan makanya waktu itu Pak Presiden dari Srimanjana datang ke sini ingin mengganti mobil satu itu dengan 20 mobil Mercy terbaru, tapi ada tidak mau. Ini permaisurinya Pak Gubernur 10. Beliau punya 2 permaisuri. Yang pertama dari Pulau Mangkunegaran, tidak punya atau dari Pulau Ngako, yang berarti yang kedua dari Putri Sri Sultan Hamengkubuwono dari Jakarta, tapi tidak bukan dari Pulau Ngako. Akhirnya dia yang menjadi raja dalam kenapa dari sini tua. Ini yang mewarisi tanah yang sekarang dipakai untuk Pulau Jawa. Ya, permaisuri harus dari keluarga bangsal. Tapi kalau sudah siapa jika oleh perempuan juga, ya. Kalau permaisuri memang harus dari keluarga. Trimurti yaitu 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi yang di tengah itu Siwa, yaitu dewa pencipta, dewa pemelihara dan dewa pemusnah. Itu Hindu, karena ini tidak ada hubungannya dengan keraton, karena keraton sudah Islam, tapi ini menunjukkan peradaban dari animisme, dinamisme Hindu, kemudian Islam. Ini batu candi yang ada di Siak Sudut. Ini dalam pembuatan saya di candi seperti ini. Ini konteks yang historis. Ini juga Ganesha. Ganesha adalah dewa ilmu utama. Dewa Indra. Lord Indra itu adalah sosok perempuan yang tinggi, semampai, cantik, dan sakti. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menolak pinangan Bandung Bondowoso. Jadi Bandung Bondowoso itu putra Raja Bengging yang ingin menikahi Loro Jonggrang. Tetapi dia tidak berani menolak. Cara menolaknya yaitu minta mas kawinnya 1000 candi dalam 1 malam agar dia tidak bisa memenuhi. Ternyata Bandung Bondowoso sanggup mewujudkannya. Ketika masih kurang 1, takut dia akan menjadi istrinya, maka dia menyuruh gadis-gadis dan ayam jantan untuk berkokok, gadisnya untuk pergi ke sawah sebagai penanda pacar sudah datang. Maka pada pasukan Bandung Bondowoso yang sedang membaca tadi, tunggang langgang meninggalkan pekerjaan karena takut kesian. Oleh karena itu kurang 1, tapi kurang 1 ini karena ulahnya Loro Jonggrang. Sehingga Bandung Bondowoso marah, mengutuk beliau untuk melengkapi atau sebagai pelengkap 1000 candi. Maka candi Prambanan juga disebut candi Loro Jonggrang. Jadi kalau ini sebagai figur, jadi perempuan zaman dulu itu kalau menolak